Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan. Insyaallah untuk materi hari ini adalah tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang asal-usul bangsa Indonesia, mulai dari nama, kemudian sejarah nenek moyang, hingga faktor pemersatu yang menjadikan Indonesia seperti sekarang, negara kepulauan tapi mampu menjadi satu negara kesatuan. Maka insya Allah untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Baik, ada dua hal yang akan kita bahas di pertemuan ini. Yang pertama adalah tentang zaman atau perjuangan bangsa Indonesia di zaman penjajahan Barat, kemudian perjuangan bangsa Indonesia di zaman kebangkitan nasional. Hal ini penting untuk pembagian ini penting untuk kita pahami karena pada intinya pola perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia secara umum terbagi kepada dua hal ini. Jadi pembagian zaman ini bukan berdasarkan pembagian dari sudut pandang penjajah, siapa yang menjajah, tapi lebih kepada pola pergerakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Baik, kita bahas yang pertama, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan pendahuluan. Yang pertama, ini pertanyaan yang sering kita temukan dulu di waktu kita bersekolah, baik di SD, SMP, kita sering ditanya dengan pertanyaan ini: siapa penemu benua Amerika? Kira-kira jawabannya apa? Ya, pasti jawabannya Christopher Columbus. Pasti ada di antara Anda yang menjawab Christopher Columbus, atau ada juga yang menggunakan versi yang lain, misalnya Amerigo Vespucci dan lain-lain. Nah, kalau kita kaji lebih jauh, mungkin kita akan menemukan sebetulnya pertanyaan yang lebih tepat apa? Tepatkah pertanyaan ini disampaikan, bahkan diajarkan kepada kita? Siapa penemu benua Amerika, atau siapa penemu benua Australia, siapa penemu benua-benua yang lainnya? Pertanyaan ini penting untuk dikritisi gitu, bukan jawabannya tetapi pertanyaannya. Dengan adanya kata-kata penemu, ini kan menjadi pertanyaan, apakah sebelum misalnya Christopher Columbus datang ke benua Amerika itu tidak ada, sehingga ketika ditemukan oleh orang Barat diklaim saja bahwa Amerika itu ditemukan oleh Christopher Columbus. Kan sebetulnya logikanya sebelum orang Eropa datang ke benua Amerika pun di sana sudah ada penduduk. Jadi pertanyaan ini penting untuk dikritisi. Atau misalnya kalau ada pertanyaan siapa penemu benua Australia, mungkin bisa jadi ada beberapa jawaban, tapi pertanyaannya sebetulnya yang harus dikritisi. Bukankah dalam sejarah misalnya bangsa Bugis atau Makassar sering bolak-balik ke benua Australia? Kenapa tidak mereka yang disebut sebagai penemu benua Australia?
Padahal bisa jadi itu dalam bahasa kita mungkin tempat ulin lah, tempat main, tempat mencari nafkah pelaut-pelaut Indonesia ya sampai ke benua Australia. Tapi kenapa yang disebut misalnya dalam buku-buku sejarah ya orang Eropa yang menemukan benua Australia? Nah, ini kan penting untuk dikritisi. Atau pertanyaan yang kedua, mengapa bangsa Eropa mencari jalur baru ke India dan wilayah penghasil rempah-rempah lainnya? Apa alasannya? Apa tujuannya? Ya. Atau pertanyaan ketiga, sebutkan latar belakang perang Diponegoro atau disebut juga perang Jawa. Nah, kalau dalam buku-buku sejarah biasanya ada tanah leluhur Pangeran Diponegoro yang dirampas oleh Belanda. Betulkah ini menjadi latar belakang perang Jawa sehingga banyak rakyat yang ikut dalam barisan perjuangan Pangeran Diponegoro? Bukan hanya rakyat, bahkan para ulama pun berada di belakang Pangeran Diponegoro. Kalau alasannya hanya urusan tanah, kenapa banyak pihak yang terlibat? Bahkan dalam buku sejarah babat perang Jawa atau misalnya perang Diponegoro, sejarah perang Jawa yang lainnya atau perang Diponegoro lainnya, itu ditemukan bahwa ada sebagian pasukan dari kekhalifahan Turki Utsmani yang turut bergabung dalam barisan Pangeran Diponegoro. Kalau urusan tanah, kenapa begitu banyak pihak yang terlibat? Maka tentu ini nanti akan terkait dengan pengkajian ulang sejarah. Dan pertanyaan selanjutnya, misalnya sebutkan organisasi kebangsaan yang paling awal berdiri. Nah, biasanya dalam buku-buku sejarah jawabannya adalah Budi Utomo. Benarkah Budi Utomo? Nah, insya Allah nanti kita akan membahasnya. Baik, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia periode pertama, yaitu di zaman penjajahan Barat. Pada zaman ini disebut atau termasuk kepada periode imperialisme kuno. Imperialisme kuno Barat lahir dari perjanjian Tordesillas di Spanyol tanggal 7 Juni 1494. Perjanjian ini adalah perjanjian antara kerajaan Katolik Portugis dan kerajaan Katolik Spanyol di bawah kekuasaan Paus Alexander yang ke-6. Ya, jadi Paus ini memimpin memimpin gereja lah dikatakan mulai tahun 1492 sampai 1503 Masehi. Apa isi perjanjian tersebut? Isi perjanjian ini menyatakan atau menyepakati bahwa kewenangan Portugis itu untuk menguasai dunia belahan timur, sedangkan Spanyol menguasai dunia belahan barat. Jadi Paus menetapkan bahwa silahkan bangsa Portugis melakukan penjelajahan ke belahan timur, sedangkan Spanyol silahkan untuk ke arah belahan barat. Jadi dua kerajaan ini memang bersaing untuk menguasai wilayah-wilayah yang belum menjadi wilayahnya atau wilayah penjajahannya. Paus Alexander mengajarkan bahwa bangsa-bangsa di luar negara Gereja Vatikan adalah bangsa biadab. Bahkan wilayahnya dinilai sebagai terra nullius atau wilayah kosong tanpa pemilik. Maka dari sini wajar
kalau pertanyaan di awal tadi yang muncul ungkapannya atau pernyataannya siapa penemu benua Amerika? Kenapa? Logis, karena benua Amerika saat itu belum berada di bawah kekuasaan gereja. Maka itu dianggap sebagai terra nullius, wilayah kosong tanpa pemilik, sehingga bangsa Spanyol ketika datang ke sana langsung mengklaim itu wilayahnya. Padahal di sana sudah ada penduduk asli, bahkan sudah ada kebudayaan yang cukup tinggi seperti Aztec dan lain-lain. Nah, maka pertanyaan tadi sebetulnya muncul dari misi imperialisme. Nah, misi imperialisme Barat adalah 3G. Nah, sering disampaikan dengan 3G. Yang pertama goal atau misi penguasaan ekonomi, dalam hal ini mengambil rempah-rempah langsung dari pusatnya. Jadi untuk meningkatkan perekonomian mereka, sebab rempah-rempah ini salah satu kebutuhan yang sangat penting di Eropa. Mereka tidak bisa menanam langsung di sana. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka harus mengambil rempah-rempah langsung dari pusatnya? Nah, ketika dicari ternyata harga rempah-rempah cukup tinggi, sebab yang menguasai pasar rempah-rempah siapa? Tidak lain, kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia saat itu ada di masa kerajaan-kerajaan Islam yang ada di bawah koordinasi kekhalifahan Turki Utsmani, sehingga mereka merasa rugi kalau harus membeli dari kerajaan-kerajaan Islam. Maka akhirnya Paus memiliki kebijakan dengan membuat perjanjian antara kerajaan Katolik Spanyol dan Portugis untuk mencari rempah-rempah langsung dari pusatnya. Sedangkan yang kedua, misi imperialisme Barat adalah glory atau kejayaan politik. Tidak lain adalah untuk menghancurkan kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam. Dan misi yang ketiga adalah gospel atau misi penyebaran agama Kristen, khususnya Kristen Katolik saat itu. Dan ternyata upaya mereka berhasil. Tahun 1511 Malaka dikuasai Portugis, 1521 Filipina Selatan dikuasai Spanyol dan merangsek mendekati Ternate dan Tidore. Kemudian di tahun 1522 Sunda Kelapa dikuasai oleh Portugis. Dan dalam pidatonya Alfonso d'Albuquerque, dia mengatakan saat bisa menguasai Malaka tahun 1511 itu, dia mengatakan tugas besar yang harus kita abdikan kepada Tuhan kita dalam mengusir orang-orang Moor dari negara ini dan memadamkan api sekte Muhammad sehingga ia tidak muncul lagi sesudah ini. Orang Moor ini adalah salah satu suku bangsa Maroko. Ya, kita tahu bahwa Islam masuk ke Spanyol atau ke Eropa melalui pintu Maroko atau Al-Maghribi. Makanya disebut dengan orang Islam, diidentikan oleh mereka disebut orang Moor. Saya yakin, kata Alfonso, jika kita berhasil merebut jalur perdagangan Malaka ini dari tangan mereka, Kairo dan Mekah akan hancur total dan Venesia tidak akan menerima rempah-rempah kecuali para pedagangnya pergi dan membelinya dari Portugis. Jadi di sini ada misi agama, ada misi menghancurkan kerajaan Islam dan kejayaan ekonomi. Nah, lalu masuk ke fase kedua, masa imperialisme modern. Jadi kalau disederhanakan mungkin ya, sesudah bertahun-tahun imperialisme kuno yang dipimpin oleh Portugis dan Spanyol
maka muncullah pesaing dari kaum Protestan. Katolik Portugis dan Spanyol belum hilang, maka ke Indonesia datang Protestan Belanda melalui perusahaan dagang VOC dan Protestan Inggris melalui perusahaan dagang EIC. Nah, dari sini wilayah Nusantara menjadi wilayah perang segitiga. Di satu sisi Portugis Spanyol atau bangsa Katolik melawan Belanda Inggris Protestan, dan keduanya melawan kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Akhir abad ke-16, VOC datang membawa mandat gereja Protestan Belanda. Misinya masih sama, yaitu 3G. Penguasaan ekonomi dilakukan dengan cara merebut pasar, penguasaan politik dilakukan dengan cara divide et impera atau politik belah bambu, mengadu domba antar kerajaan-kerajaan Islam, dan yang ketiga penyebaran agama dilakukan dengan cara yang pertama berinteraksi langsung dengan masyarakat, yang kedua membentuk organisasi-organisasi zending, yang ketiga menyelenggarakan sekolah, rumah sakit, klinik, rumah yatim piatu, dan lembaga sosial lainnya, yang keempat membangun desa Kristen untuk melokalisir, dan yang kelima memisahkan Islam dari budaya lokal. Nah, sampai titik ini kita bisa sedikit membuat catatan. Yang pertama, imperialisme selalu didorong oleh semangat agama. Jadi di sana kita bisa mengambil contoh tadi, misalnya Portugis dan Spanyol datang membawa mandat dari Paus, kemudian Belanda dan Inggris datang juga membawa mandat dari gereja Protestan. Imperialisme selalu menindas penduduk asli. Contohnya misalnya ketika bangsa Spanyol datang ke Amerika, bangsa India termusnahkan. Jadi kalau kita lihat Amerika sekarang, penduduk aslinya sudah tinggal sedikit. Kemudian ketika masuk Afrika, bangsa Negro Afrika direndahkan dan menjadi budak belian. Dan saat masuk Australia, bangsa aborigin musnah akibat penindasan dan pembodohan. Maka wajar kalau perlawanan terhadap penjajah juga didorong oleh semangat agama. Nah, melawan imperialisme ini, apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia? Nah, perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah dapat dibedakan menjadi dua periode. Yang pertama periode sebelum abad ke-19, yang kedua periode sesudah abad ke-19. Sebelum abad ke-19, perlawanan biasanya dipimpin dan digerakkan sepenuhnya oleh penguasa kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya kita melihat ada yang namanya Sultan Hasanuddin, ada Sultan Babullah dari Ternate dan Tidore, kemudian di Banten juga dipimpin oleh Sultan Ageng dan lain-lain. Nah, pada periode ini para ulama berperan sebagai penasihat raja dan penyembuh lidah rakyat. Nah, tapi karena yang dilakukan adalah politik divide et impera, maka banyak perang saudara yang terjadi. Misalnya di Banten, Sultan Agung itu dilawan oleh anaknya sendiri. Nah, ini kan salah satu bentuk penghancuran dari dalam melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh VOC. Jadi saat itu Belanda mendekati anak raja atau pangeran ini untuk memberontak ayahnya gitu, sehingga akhirnya Belanda sambil menawarkan gitu, silahkan lawan dan kami membantu dengan senjata, dengan kekuatan
dana, dan lain-lain. Di antara tokoh-tokoh perlawanan, misalnya Raden Fatah dan Sunan Gunung Jati dari Demak. Jadi di Demak dipimpin oleh Raden Fatah, sedangkan ulamanya adalah Sunan Gunung Jati. Kemudian di Ternate ada Sultan Khairun dan Sultan Babullah. Kemudian di Mataram ada Sultan Agung. Di Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa. Di Makassar ada Sultan Hasanuddin. Nah, semuanya adalah pimpinan-pimpinan atau raja-raja dari kerajaan-kerajaan Islam yang memimpin langsung rakyat untuk melawan penjajah Belanda. Sedangkan perlawanan sesudah abad ke-19, awal abad ke-19, tepatnya sejak 1 Januari 1800, pemerintah Belanda mewarisi seluruh wilayah yang berhasil ditundukkan oleh VOC. Jadi seperti saya sampaikan tadi di awal, VOC adalah perusahaan dagang. Mereka menghancurkan dengan politik belah bambu tadi kerajaan-kerajaan Islam, tapi ternyata di antara para pejabatnya banyak yang korup, yang seharusnya hasil dagang juga kekayaan bumi Indonesia itu dikirim ke Belanda untuk membiayai negara Belanda. Ternyata banyak di antara pejabat-pejabat VOC yang korup, sehingga ya bisa dikatakan yang dikirim tidak ada. Jadi keuntungan negara Belanda sangat minim dari penjajahan yang seharusnya menghasilkan dana yang sangat banyak. Maka VOC perusahaan itu dilikuidasi, dibubarkan, dan wilayah yang asalnya ditundukkan oleh VOC menjadi wilayah kerajaan Belanda. Jadi secara resmi Belanda membentuk pemerintahan provinsial jauh di Indonesia dengan sebutan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi sebelumnya di masa VOC itu tidak termasuk provinsi. Nah, sesudah VOC bubar, maka Indonesia adalah salah satu provinsi Belanda. Gitu. Kekuatan kerajaan-kerajaan Islam sudah melemah, penguasa lokal dijadikan kepanjangan pemerintah Belanda, sedangkan yang menolak akan disingkirkan. Maka pada periode ini perlawanan digerakkan oleh kekuatan-kekuatan sipil karena raja-raja sudah kalah, raja-raja sudah banyak yang ditangkap, sedangkan yang memimpin tinggal tangan dan kaki Belanda gitu. Maka perlawanan digerakkan oleh kekuatan-kekuatan sipil yang dimentori oleh para ulama, santri, dan jaringan-jaringan pesantren. Berikut ini diantara perlawanan-perlawanan yang dilakukan. Misalnya yang pertama ada Perang Aceh. Nah, Perang Aceh ini adalah perang terlama dalam sejarah Nusantara. Dipimpin oleh para ulama, diantaranya Tengku Cikditiro, kemudian Cut Nyadin, dan Teku Umar. Puncak peperangan terjadi pada 1898 sampai 1904. Belanda melakukan serangan dengan kejam. Pimpinan Belanda Van Heuts berpendapat bahwa rakyat Aceh tidak akan tunduk dengan sukarela, maka mereka harus ditundukkan dengan kekerasan. Nah, untuk melawan rakyat Aceh, Belanda membentuk pasukan khusus Marosose untuk menandingi siasat gerilya. Sebab Belanda juga mengakui mereka tidak mampu menundukkan bangsa Indonesia dalam perang gerilya. Sebab rakyat Indonesia sangat menguasai medan yang penuh hutan dan lain-lain, sedangkan tentara Belanda rata-rata kan tidak punya pengalaman perang gerilya, tidak punya pengalaman perang di wilayah kehutanan. Mereka ya di Eropa hutannya tidak seperti di Indonesia gitu. Maka mereka membentuk pasukan khusus merekrut rakyat Indonesia yang memberontak, yang membelot kepada
pihak Belanda begitu. Maka pada tahun 1899 Teku Umar gugur, Cut Nyak-dien ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Pada tahun 1903 Panglima Kodim dan Sultan Muhammad Daud akhirnya menyerah kepada Belanda, dan puncak peperangan ini terjadi pada peperangan Gayo Alas tahun 1904, di mana 11 dusun dibakar, 2.922 orang mati dibunuh, diantaranya 1.773 laki-laki dan 1.149 wanita dan anak-anak yang dibunuh. Maka sejak saat itu, setelah perang selama 30 tahun dan menelan biaya 400 juta gulden dan banyak nyawa yang melayang, Belanda menguasai seluruh Sumatera wilayah utara. Nah, sebelum lanjut, kita lihat misalnya tadi saya mengatakan bahwa perang ini dipimpin bukan oleh raja. Nah, tadi kita lihat misalnya di antara tokohnya Tengku. Nah, Tengku ini gelar ulama, gitu. Beda dengan Teku yang nomor 3, Teku Umar. Nah, itu gelar bangsawan. Kalau Tengku sama dengan di Minang ada Tuanku. Nah, itu gelar ulama. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, perang yang terjadi misalnya perang Paderi. Istilah Paderi diambil dari golongan atau kelompok pimpinan gerakan yang berasal dari orang-orang Pidari, orang dari Pedir. Nah, mungkin yang Anda sebagai anak PBA mungkin tahu yang namanya Yanisbah. Jadi di wilayah Minang itu ada satu daerah namanya Pedir. Nah, kalau orang-orangnya disebut Pidari gitu. Seperti misalnya Indonesia, kalau orang Indonesia disebut Indonesi gitu. Orang Arab, Arabi. Orang mana lagi? Sunda, Sundawi. Orang Pedir, Pidari. Pidari atau orang-orang Pedir ini adalah orang yang telah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci melalui pelabuhan Pedir di Aceh. Jadi jalur perjalanan ibadah haji dari wilayah Indonesia itu pasti akan melewati Pedir di Aceh. Nah, di wilayah ini sering terjadi ya kan kalau zaman dulu melalui jalur laut untuk melakukan perjalanan dari Indonesia atau dari Aceh lah kita anggap ke wilayah barat, ke Arab, itu pasti menunggu angin muson timur, datang. Nah, biasanya jadi kalau perjalanan ibadah haji itu membutuhkan waktu ya lebih dari setahun lah, karena harus menunggu dulu. Nah, masa menunggu ini digunakan untuk menuntut ilmu gitu. Nah, pimpinan utama diberi gelar kehormatan Tuanku, yaitu sebutan untuk para guru agama Islam. Kalau di bahasa Aceh, Tengku tadi, Tuanku. Gerakan ini cepat menyebar melalui jalur perdagangan, karena ya yang mau ibadah haji kan karena membutuhkan waktu sangat lama, maka perbekalan yang dibawa sangat banyak dan rata-rata untuk biaya kehidupan sehari-hari ya pada akhirnya barang yang dibawa itu dijual belikan sehingga mereka bisa hidup berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai ke Mekah untuk ibadah haji. Beres hajian di sana jualan lagi untuk ongkos pulangnya begitu. Nah, begitu zaman dulu, maka gerakan ini cepat menyebar melalui jalur perdagangan. Di antara tokohnya adalah Tuanku Imam Bonjol. Dia memimpin perang Paderi sejak 1821. Belanda terdesak karena pasukan mereka ditarik ke Jawa untuk melawan Diponegoro pada Perang Jawa.
di tahun 1824 sampai 1830. Selesai Perang Jawa, perang di Minangkabau meletus kembali. Pada tahun 1832 pasukan Belanda mendatangkan pasukan dari Batavia, diantaranya pasukan Sentot Alibasa. Jadi Sentot Alibasa ini kan orang Muslim, karena kerajaannya kalah oleh Belanda sehingga pasukannya direkrut secara terpaksa harus taat kepada Belanda. Maka pasukan Sentot ini salah satu pasukan yang dikirim dari Jakarta, dari Batavia untuk melawan pasukan Tuanku Imam Bonjol di Minang. Nah, tapi karena melihat pasukan yang dilawan adalah sama-sama bersorban atau sama-sama Muslim, maka Sentot membelot dan masuk ke dalam barisan Tuanku Imam Bonjol. Namun akhirnya Tuanku Imam Bonjol ditangkap dengan cara licik pada 1837. Beliau dibuang ke Cianjur, lalu ke Ambon, dan akhirnya ke Lotak di Minahasa dan meninggal tanggal 8 November 1864. Nah, ini perang yang kedua, Perang Paderi. Dipimpin oleh siapa? Oleh Tuanku Imam Bonjol, salah seorang ulama di sana. Jadi bukan dipimpin oleh raja, karena mungkin kerajaan Minang sudah bubar juga saat itu. Lalu yang ketiga, Perang Diponegoro atau lebih kita kenal dengan Perang Jawa. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Sultan Mataram atau Hamengkubuwono III. Tetapi beliau lebih tertarik hidup di pesantren di Tegarrejo daripada di istana yang penuh kemaksiatan. Jadi seperti tadi disebutkan, kerajaan Mataram pun ya bisa dikatakan sudah tunduk kepada Belanda, maka istananya menjadi bisa dikatakan pusat pemerintahan Belanda lah, gitu. Maka Pangeran Diponegoro jadi tidak betah. Memang masih ada di istana Sultan, kemudian Pangeran dari kerajaan Islam Mataram, tetapi karena hanya kepanjangan tangan dari pemerintahan Belanda, Pangeran Diponegoro tidak betah, sehingga beliau lebih tertarik hidup di pesantren. Nah, dengan dukungan para ulama dan santri, beliau melawan penjajah sejak 1825 dan ditangkap pada 1830. Kerugian Belanda dari perang ini tidak kurang dari 15.000 tentara dan kerugian materi sampai 20 juta gulden. Nah, melalui siasat penipuan, jadi Diponegoro diajak berunding. Nah, kan yang namanya berunding atau musyawarah kan itu diperintahkan dalam Al-Quran. Maka Diponegoro ya mau saja akhirnya diajak berunding, walaupun ternyata ketika datang ke tempat berundingnya ditangkap, lalu beliau dibuang ke Manado dan dipindah ke Makassar, kemudian meninggal di sana tahun 1855. Nah, itu periode pertama dari perlawanan bangsa Indonesia yang terbagi kepada dua. Yang pertama, perlawanan sebelum abad 19, di mana rata-rata dipimpin oleh para raja, kemudian para ulama hanya berperan sebagai penasehat, sedangkan sesudah kerajaan-kerajaan itu mundur dan berada di bawah kekuasaan Belanda, maka para ulama, para santri dan pesantrenlah yang muncul ke depan untuk melawan penjajah. Nah, walaupun sebagai contoh, walaupun Pangeran Diponegoro adalah pangeran, anak raja, tapi beliau atau perlawanan beliau tidak digolongkan perlawanan kerajaan Mataram terhadap Belanda, tapi lebih perlawanan rakyat Jawa yang dipimpin oleh para ulama melawan Belanda. Nah, saya kira
sampai sini saja yang bisa disampaikan untuk sementara. Insya Allah kita lanjut perlawanan di zaman kebangkitan nasional pada kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan, insya Allah bisa ditampung, nanti kita diskusikan dalam dalam forum diskusi. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.